Shalom kekasih Tuhan, senang sekali tidak terasa kita ada di penghujung daripada bulan November dan ini adalah seri pengajaran Grit. Tentu ini bukan pengajaran yang terakhir dari Grit, tetapi di bulan ini kita sudah berhenti pengajarannya tentang Grit. Dan kita akan masuk nanti di bulan Desember yaitu Goodness of God, itu tema kita. Tapi sebelum kita saat teduh, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu kalau keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan boleh bersama-sama kembali dalam saat teduh pada hari ini. Mari Tuhan sendiri yang mengurapi untuk boleh kami mengerti tentang rencana-Mu, kehendak-Mu, dan master plan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin dan urapi kami Roh Kudus dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, seperti dalam pengajaran saya di pertengahan, saya menyampaikan kepada semua kekasih Tuhan bahwa sesungguhnya kita sebagai orang-orang percaya, Anda tidak perlu takut, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena perjalanan hidup dari orang-orang percaya itu hanyalah perjalanan iman. Kenapa saya katakan bahwa perjalanan orang-orang percaya adalah perjalanan iman? Karena perjalanan kita itu sudah jelas. Kenapa sudah jelas? Karena yang memegang kendali, karena arah dan tujuannya jelas, bahkan petunjuk-petunjuknya pun sudah sangat jelas. Kenapa saya katakan sudah sangat jelas? Karena Alkitab yang adalah buku panduan, pedoman bagi arahan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ketemu dengan masalah, jangan berpikir bahwa itu pencobaan. Kalau kita ketemu dengan kesukaran, jangan Anda berpikir bahwa itu, waduh, ini untuk menghambat kemajuan saya. Atau ini menghambat perjalanan hidup saya. Enggak, saudara. Ingatlah bahwa arah dan tujuan hidup daripada orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus itu sangat jelas. Bahkan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Catat baik-baik. Allah tidak pernah tinggal diam. Dia bersama-sama dengan kita. Banyak ayat kita bisa baca dan kita temukan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya toh? Kalau Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, ya berarti dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau kita membaca bahwa aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, ya dia memang tidak meninggalkan kita. Tapi apa yang menjadi masalah? Kenapa saudara, kenapa kita setiap kali ketemu dengan masalah selalu menjadi lemah? Setiap kali ketemu dengan masalah kita selalu berpikir begini, waduh, perjalanan saya terhambat. Enggak. Itu sebabnya ayat-ayat yang kita baca sejak dari awal kita belajar tentang Grit. Bagaimana sudut pandang kita, cara kita memandang sebuah masalah, itu menentukan bagaimana cara kita bereaksi dan bertindak. Kalau cara pandang kita salah, maka reaksi kita pun akan salah. Jangan berharap kalau cara pandang kita salah, lalu kita berharap arah hidup kita benar. Dan tidak pernah terjadi kalau keputusan yang salah yang kita ambil dari cara pandang yang salah akan menghasilkan hal yang baik. Itu sebabnya perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan iman. Kunci satu-satunya bagaimana kita dalam hidup ini yang dimana Allah sudah ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, kita tetap bisa keluar sebagai pemenang dengan tetap memiliki grit, kekuatan, semangat, ketekunan. Ingat, kalau kita melihat sebuah masalah dengan sudut pandang Tuhan, cara Allah memandang setiap masalah, kita tetap happy, kita tetap gembira, maka saya percaya gritmu akan tetap naik, kekuatanmu, semangatmu, ketekunanmu, yang akhirnya membawa iman, harap, kasihmu kepada Tuhan itu makin kuat. Ini yang diinginkan Tuhan. Jadi masalah bukan membuatmu mundur, tapi masalah membuatmu engkau makin mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat sebuah ayat firman Tuhan yang saya percaya banyak daripada kita sudah hafal. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Saya akan bacakan pakai versi mudah dibaca. Versi terjemahan baru.
Dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saya akan bacakan dalam versi Alkitab yang hidup, ya. Saya akan bacakan dari versi Alkitab yang hidup. Dikatakan begini, orang yang baik juga mengalami kesusahan, tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Bahkan Allah melindungi dia terhadap kecelakaan. Keluarga BMC yang sangat saya kasihi, Anda melihat sendiri bagaimana Alkitab menulis bahwa Allah itu selalu siap sedia untuk menolong orang-orang yang percaya, anak-anaknya. Itu sebabnya tidak ada kesukaran masalah yang hari ini ada itu untuk menghancurkan kita. Justru dengan adanya masalah dan pergumulan, kalau kita menggunakan cara pandang Tuhan, Anda tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan Anda akan bersyukur dan Anda akan siap menghadapinya, sehingga masalah itu menjadikan kita teleios, menjadikan kita matang, menjadikan kita utuh, menjadikan kita sempurna, menjadikan kita dewasa. Itulah tujuannya. Jadi kalau engkau ketemu dengan masalah, ingat yang pertama, bagaimana engkau bisa memiliki grit. Kalau masalah itu timbul karena kesalahan yang kita buat, cepat-cepat bertobat. Kalau engkau bertobat, maka Tuhan akan berikan jalan keluar. Tapi kalau masalah itu engkau tidak buat apa-apa, engkau sudah berjalan yang baik, tapi masalah datang, tetaplah berbahagia, tetaplah mendekat kepada Tuhan, tetaplah cari Tuhan, tetaplah tekun kepada Tuhan, tetap bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu akan membawamu melihat seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemalangan orang benar boleh banyak, tapi Tuhan pasti menolong kita. Bahkan Dia meluputkan kita dari segala kecelakaan. Doa saya, apapun masalah ke depan, jangan pernah menjadi lemah. Tetap naikkan gritmu, miliki kekuatan, memiliki semangat, memiliki ketekunan untuk terus mendekat kepada Tuhan. Ingat, khotbah kemarin Ibu Gembala di gereja, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tentu menanti-nantikannya nggak asal-asalan menantikan Tuhan, tapi benar-benar dengan segenap hati, iman, harap, kasihnya, sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu sebabnya tetap semangat. Dan doa saya hari ini dan kita masuk besok di bulan Desember dengan kekuatan, semangat, ketekunan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan lihatlah kebaikan Tuhan yang sudah tersedia bagi orang-orang percaya akan kita nikmati. Akhir tahun di 2020 ini menjadi akhir tahun yang luar biasa bagi kita semua, keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh bersaat teduh bersama-sama. Kami tidak lagi takut menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, setiap kesukaran. Karena bagi kami, setiap tantangan, setiap kesukaran akan mendewasakan kami, bahkan akan membawa kami melihat cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada setiap kami anak-anak-Mu bahwa Engkau siap untuk menolong, bahkan Engkau siap untuk membela. Engkau selalu ada di sana bagi setiap kami. Angkatlah tanganmu, sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidup semua keluarga BMC dan kekasih Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Kekasih Tuhan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.